Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak semua perempuan berangkat ke luar negeri karena ambisi. Ada yang pergi karena terpaksa. Seperti Mia, seorang TKW dari Jawa Tengah yang berharap bisa menolong keluarganya keluar dari jerat kemiskinan. Namun, takdir membawanya pada dunia yang tak pernah ia bayangkan. Dunia malam, air mata, dan pengkhianatan. Disinilah kita akan menyelami kisah Mia, bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami. Selamat datang di Vega Story, tempat di mana kisah nyata TKW diceritakan dengan hati agar dunia tahu betapa berat perjuangan mereka di negeri orang. Mia adalah anak sulung dari keluarga sederhana di Purwodadi, Jawa Tengah. Ayahnya stroke, ibunya hanya buruh cuci, dan 2 adiknya masih sekolah. Sejak remaja, Mia sudah terbiasa bekerja serabutan demi membantu ekonomi keluarga. Ketika tetangganya menyarankan untuk bekerja di Taiwan sebagai asisten rumah tangga, Mia sempat ragu. Tapi melihat kondisi ayahnya yang memburuk dan utang keluarga yang menumpuk, Mia merasa tak punya pilihan lain. Agen yang menanganinya menjanjikan pekerjaan ringan dengan gaji besar. Cuma bersih-bersih rumah, makan ditanggung, bisa kirim uang banyak tiap bulan, begitu bujuk rayunya. Dengan tekad membantu keluarganya, Mia akhirnya berangkat ke Taiwan. Ia tinggalkan kampung halamannya, membawa harapan besar, tanpa tahu bahwa jalan yang ia tempuh justru menjerumuskannya dalam penderitaan yang panjang dan menyakitkan. Sesampainya di Taiwan, kenyataan jauh dari harapan. Mia ditempatkan di rumah majikan kaya, tapi berhati keras. Ia harus bangun pukul 4 pagi, bekerja seharian tanpa istirahat, membersihkan rumah besar, memasak, mengurus anak-anak, dan merawat orang tua majikan. Setiap kesalahan kecil dibalas dengan bentakan. Bahkan kadang dilempar barang. Tak ada rasa hormat, tak ada kasih. Makan dijatah, waktu tidur terbatas, handphone ditahan. Mia kehilangan kontak dengan keluarga. Ia merasa seperti hidup dalam penjara tak berdinding. Hampir setahun ia bertahan dalam diam. Hingga suatu malam, ia dipanggil ke kantor agen di Taipei. Ada revisi kontrak, kata staf dengan nada tenang. Mereka menyodorkan kertas dan berkata, kerjanya ringan, bantu di restoran malam, gajinya besar. Mia ragu, tapi demi menambah penghasilan untuk keluarganya, ia tanda tangan. Namun kenyataan berbicara lain. Restoran itu hanya kedok. Mia dipindahkan ke klub malam. Ia dipaksa berdandan, memakai pakaian terbuka, menyambut tamu pria, dan menuruti permintaan yang kadang melewati batas. Mia menolak, tapi agen mengancam, kalau mundur, kami pulangkan tanpa gaji dan harus bayar denda 50 juta. Ancaman itu membuat Mia terdiam. Ia menangis sendirian di kamar kecil lantai 2 klub malam itu. Kalau aku pulang sekarang, keluarga di kampung makin menderita, bisiknya sambil memandang foto ibunya. Dari satu malam ke malam lain, Mia belajar menyembunyikan luka. Ia berusaha tegar, tapi hatinya rapuh. Setiap senyuman yang ia tampilkan hanyalah topeng. Dalam hati ia ingin berhenti, tapi ia takut. Setelah malam panjang penuh ketakutan dan pelarian, Mia akhirnya mengambil langkah yang selama ini selalu ia tunda. Meminta pertolongan. Dengan tangan gemetar, ia menghubungi Sari, teman sesama TKW yang dulu pernah menyelamatkannya dari penampungan ilegal. Nomor Sari sudah lama tersimpan di HP-nya, tapi baru kali itu Mia memberanikan diri menelpon. Suara di seberang terdengar hangat dan tegas. Mia, kamu di mana sekarang? Tunggu sebentar, aku jemput kamu, kata Sari. Beberapa jam kemudian, di sudut gelap sebuah stasiun, Sari datang dengan jaket tebal dan pelukan yang menenangkan. Sari kini menjadi relawan di KDII Taiwan, membantu para TKW yang tersesat jalan
atau jadi korban perdagangan orang. Tanpa banyak tanya, Sari langsung mengajak Mia ke tempat perlindungan. Di sanalah Mia mulai bercerita. Tangisnya pecah. Semua beban yang selama ini ia simpan tumpah satu persatu. Ia mengaku takut, bukan hanya pada hukum, tapi juga pada pandangan orang-orang di kampung. Takut pulang dengan tangan kosong, takut dianggap gagal. Tapi Sari hanya menatapnya dan berkata pelan tapi tegas. Harga diri itu lebih mahal dari semua uang yang kamu kirim. Kamu sudah cukup bertahan, Mia. Sekarang waktunya kamu pulang. Kata-kata itu menancap kuat di hati Mia. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia mengangguk, menandakan bahwa ia siap keluar dari lingkaran gelap itu. Bersama Sari dan petugas KDEI, Mia membuat laporan resmi. Klub malam tempat ia bekerja diselidiki. Ternyata, tempat itu tidak memiliki izin mempekerjakan pekerja migran. Agen yang dulu menjebaknya pun masuk daftar hitam, dan proses hukum pun dimulai. 6 bulan Mia jalani proses hukum dan rehabilitasi mental. Ia tinggal di rumah penampungan sementara, belajar kembali mencintai dirinya sendiri. Ada hari-hari di mana ia merasa hancur, merasa kotor, merasa tak layak pulang. Tapi setiap kali ia ingin menyerah, ia ingat wajah ibunya. Ia ingat niat awal, ingin membahagiakan keluarga, bukan menghancurkan dirinya sendiri. Akhirnya, setelah semua proses selesai, Mia dipulangkan secara resmi ke Indonesia dengan pendampingan dari KDEI dan BP2MI. Saat turun dari mobil dan menginjakan kaki di halaman rumah, ibunya menyambut dengan pelukan erat. Tak ada kalimat panjang, hanya air mata dan ucapan lirih dari sang ibu. "Nak, kamu sudah pulang. Alhamdulillah." Mia menangis dalam pelukan itu. Tangis yang lama tertahan, bukan karena penyesalan, tapi karena akhirnya ia merasa bebas. Kini, Mia memulai hidup baru. Dengan sisa tabungan yang tak seberapa, ia membuka warung kecil di depan rumah. Ia jualan mie instan, sabun, jajanan anak-anak, dan kebutuhan harian lainnya. Warung itu sederhana, tapi bagi Mia, itu adalah lambang kemandirian yang sebenarnya. Setiap rupiah yang ia terima dari warung kecil itu terasa lebih bermartabat daripada uang hasil kerja malam penuh tekanan. Bukan itu saja, Mia kini aktif menjadi relawan lokal yang memberi penyuluhan bagi calon pekerja migran. Ia hadir di berbagai seminar desa, berbagi kisahnya dengan jujur, tanpa malu. "Aku ingin jadi pelindung bagi perempuan seperti aku dulu, yang naif, yang terlalu percaya janji manis. Biar mereka nggak jatuh ke lubang yang sama." Ucapnya di hadapan para gadis muda desa yang menatapnya penuh haru. Perjalanan Mia memang tak mudah, tapi ia membuktikan bahwa perempuan bisa bangkit. Bahwa seberapapun gelap masa lalu kita, cahaya tetap bisa ditemukan, asalkan kita berani memilih jalan pulang. Sejak saat itu, nama Mia mulai dikenal di desa, bukan sebagai mantan TKW, tapi sebagai perempuan kuat yang berani jujur. Perempuan yang tak menutupi luka, tapi mengubahnya menjadi pelajaran. Ia sering diminta mendampingi pertemuan desa tentang migrasi aman. Bahkan, ada LSM lokal yang mulai mengajaknya untuk pelatihan vokasi dan berbagi testimoni. Mia tak pernah menyombong. Ia tetap menjalankan warung kecilnya bersama ibu. Ia tetap menyapa tetangga dengan ramah, tetap memberi jajan pada anak-anak yang lewat, dan tetap rajin mengaji di surau kecil tiap sore. Tapi kini, setiap langkahnya punya makna lebih. Ia pernah hancur, pernah merasa tak punya masa depan. Tapi sekarang,
Ia menjadi saksi hidup bahwa perempuan bisa bangkit jika diberi ruang dan dukungan. Dan untuk Anda yang menyimak kisah ini, barangkali Anda bukan Mia, tapi mungkin Anda mengenal seseorang seperti Mia. Atau bahkan, mungkin Anda sedang berada di titik terendah hidup Anda sekarang. Maka izinkan kisah ini menjadi cahaya kecil. Sebuah pelita yang menunjukkan bahwa jalan pulang itu selalu ada selama kita mau mencari. Karena pulang bukan sekedar kembali ke rumah, tapi juga kembali pada diri sendiri, pada martabat, pada harapan, dan pada cinta yang tak pernah memaksa, tak pernah menyakitkan, seperti cinta seorang ibu yang setia menunggu meski tak tahu kapan anaknya kembali. Semoga kisah ini jadi pelajaran dan renungan bagi kita semua. Semoga Allah senantiasa menjaga para TKW kita di luar negeri, melindungi setiap langkahnya, dan menguatkan setiap hati yang sedang terluka. Jika Anda merasa kisah Mia menyentuh hati, bantu kami menyebarkan pesan ini. Klik like, share ke keluarga dan sahabat, dan jangan lupa subscribe channel Vega S Story. Di sini, kami bukan sekedar bercerita. Kami menyuarakan perjuangan, kami mendengarkan mereka yang diam. Kami, bersama Anda, adalah harapan baru untuk para pejuang kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.